Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Desain Grafis. Hari ini adalah mata kuliah pengganti. Ini jadi pertemuan ke-6 dan Sabtu pagi mendatang adalah pertemuan ke-7. Setelah itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai warna. Saya share screen dulu ya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat tampilan Canva? Sudah, Pak. Oke, Eh, kita akan memulai dengan menggunakan aplikasi Canva supaya lebih mudah menjelaskan elemen-elemen dari desain grafis. Kalau kemarin teman-teman menggunakan PowerPoint untuk meredesain dari materi presentasi yang sudah saya buat, kali ini kita akan membahas warna menggunakan aplikasi Canva supaya teman-teman bisa mencobanya sendiri. Ini bersifat online, bisa di HP, bisa di laptop. Di HP mungkin agak sedikit berat, tapi jika nanti di kantor atau di mana memungkinkan karena sifatnya online, jadi tidak perlu menginstal. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk membuat desain, kita biasanya menggunakan Create Design. Di Create Design ini ada berbagai macam jenis desain yang bisa teman-teman gunakan untuk baik itu media sosial maupun desain bebas dan general purpose. Teman-teman tinggal ketikkan saja, misalkan harus membuat misalkan YouTube thumbnail. Nah, di situ ada banyak pilihan, banner, channel logo, thumbnail, dan sebagainya. Bahkan untuk presentasi juga ada. Di sini ada beberapa macam presentasi, di antaranya presentasi 4:3 itu layar yang berbentuk kotak, dan presentasi 16:9 itu untuk layar yang berbentuk widescreen. Nah, biasanya untuk display zaman sekarang semuanya menggunakan rasio 16:9 atau widescreen. Jadi ini kira-kira lebih kompatibel untuk masa sekarang. Kecuali jika teman-teman akan menggunakannya untuk jenis-jenis presentasi dengan perangkat yang berada di masa yang terdahulu. Kemudian saya memulai dengan presentasi 16:9. Ada presentasi talking presentation, ini untuk merekam dari presentasi yang teman-teman buat. Kita belum gunakan itu. Nah, nanti jika sudah dipilih desainnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk Canva saat ini ada pilihan AI untuk mengenerate presentasi sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu dengan Magic Design. Jadi kalau teman-teman klik Magic Design, kemudian berikan topiknya, judulnya, nanti oleh Canva dia akan dicarikan materi dan tema yang sesuai, kemudian ditampilkan. Tetapi ini tidak semuanya bagus ya. Saya contohkan, misalkan saya membuat create design, tim kosong, desain kosong, kemudian saya meminta AI untuk membuatkan draft awalnya. Jadi untuk zaman sekarang, teman-teman tidak harus mengandalkan kepada kemampuan sendiri atau kolaborasi. Ada sekarang faktor ketiga yaitu AI, Artificial Intelligence, yang bisa di-assist, menjadikan AI sebagai asisten teman-teman sekalian. Oke, saya contohkan di sini Magic Design, saya menggunakan misalkan desain color design teori misalkan. Nah, mungkin di awal teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris atau kita coba dengan bahasa Indonesia, apakah di AI-nya sudah mendukung atau belum. Misalkan teori warna dan desain. Kita coba ya. To confirm, press enter. Kita tekan enter, nanti akan dibuatkan. Nah, ini tidak bisa karena mungkin terkendala bahasa. Kita coba dengan bahasa Inggris ya. Siapa? Color, teori, desain. Nah, ini sudah muncul pilihannya. Nggak usah takut.
pembahasannya tidak bisa dalam bahasa Inggris, nanti kita bisa minta bantuan Google Translate. Nah, ini misalkan saya ambil salah satu dari desain ini, saya ngambil ini, yang akan nanti saya akan jelaskan juga. Ini hasilnya kebetulan ini sama dengan yang akan saya gunakan. Oke, ini create. Nah, kita lihat di sini sudah ada desain yang sudah dibuatkan. Sebenarnya ini bisa digunakan langsung, tetapi akan saya coba adjust atau saya desain ulang, redesign supaya menjadi lebih manusiawi. Jadi ini desain ini masih bersifat generate dari AI, dari artificial intelligence. Dia hanya memperkirakan dari tagline, bentuk, warna, kontekstual tulisan. Tapi nilai rasa itu memang belum bisa di-copy oleh mesin sehingga kita tambahkan oleh desainernya. Nah, ini contoh yang sudah jadi dengan tema yang sama yang sudah didapatkan dari AI Assist untuk desainnya. Nah, Ya, hasil Pak. dari AI Assist ini saya redesign ulang, misalkan untuk halaman awal ini, color design in comprehensive guide. Nah, kalau teman-teman ada keterbatasan dengan bahasa Inggris, bisa gunakan Google Translate. Kemudian tinggal dikopaskan kembali, ini tidak merubah desainnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi untuk desainnya. Ini mungkin jaraknya terlalu pendek, spasinya saya naikkan antar baris. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin kurang besar, saya jadikan ini fontnya 100. 100 ini akan menjadi font default ya, konsis. Kita akan membuat heading-nya ini berukuran 100 poin dari awal sampai akhir. Kemudian warnanya di sini masih berwarna hitam, atau mungkin teman-teman akan menggunakan jenis font yang lain. Ini dapat di-adjust kembali supaya lebih enak dilihat. Misalkan saya coba intro ras, bisa diperbesar lagi untuk 105 mungkin. Nah, kemudian warnanya jika hitam itu terlalu galak atau kurang ramah, kita bisa menggunakan warna yang ada di bagian belakangnya. Ungu dong, Pak. Atau misalkan kita mau ganti elemen background. Nah, di sini ada banyak pilihan. Fotos, color harmony. Nah, kita cari yang kira-kira sesuai dengan topik presentasi yang akan kita gunakan. Misalkan saya menggunakan lukisan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian karena lukisannya tertutup teks, jadi saya akan tambahkan transparansinya. Saya kurangin sehingga bagian belakangnya seperti terlihat. Lalu tulisannya supaya lebih harmonis, warnanya dari hitam saya pilih ke warna yang ada di lukisan belakangnya. Bisa coklat, bisa warna merah, atau warna hijau. Atau warna kontrasnya yaitu merah menyala. Misalkan saya ganti dulu atau menjadi warna terang, biru terang. Terlalu berwarna, Pak, ya. Ya, terlalu berwarna. Tapi jika ingin menjadi lebih tenang gitu, kalem, maka pada bagian picture-nya yang akan kita turunkan tone-nya dengan transparansi. Nah, Oh, kontras ya, Pak, ya. ya betul. Jadi adjustment teman-teman ini akan menjadikan desain jadi lebih sentuhan rasanya lebih terasa. Jadi kalau warna color-nya akan diterangkan, maka background-nya bisa diredupkan.
Atau jika dua-duanya akan ditonjolkan, maka dua-duanya bisa dikontraskan. Nah, silakan dari teman-teman nanti bisa berlatih untuk membuat nilai rasa desain ini lebih bagus. Oke, ini jika saya tambahkan sedikit terang karena saya ingin melihat ini background-nya juga menjadi highlight, ditampilkan juga. Nah, ini jadi seperti ini. Atau warna background-nya ini digelapkan, kemudian warna tulisannya menjadi harmoninya, atau putih, kuning gitu bisa. Di sini misalkan saya pilih warna kuning, kuning salem, tapi background belakangnya menjadi warna gelap. Misalkan saya ngambil warna dari salah satu gambar yang berwarna gelap. Misalkan ini. Nah, kemudian transparansinya dinaikkan, warnanya dirubah menjadi lebih terang. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Jadi mana yang lebih menarik, atau dibuatkan garis tepi, follow. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, saya lebih menonjolkan ke ini untuk cover supaya lebih terlihat. Oke, selanjutnya saya akan presentasikan supaya lebih mudah terlihat. Nah, perkenalan teori warna. Warna adalah alat yang ampuh dalam desain. Gunakan roda warna untuk membuat skema warna yang saling melengkapi. Monokromatik atau analog, gunakan 2 atau 3 warna utama per desain. Nah, untuk perkenalan teori warna ini, saya terangkan juga. Di sini saya menggunakan font Gagalin. Di sini kemarin saya setting 81. Terlalu besar ya, 70. Kemudian bagian bawahnya saya menggunakan font untuk ke belakangnya menggunakan Quicksand dengan ukuran hurufnya 27. Nah, apabila memungkinkan ini tetap dijaga konsisten. Jadi nanti ada warna selanjutnya, misalkan ini akan menjadi berapa? Kita lihat desain setelahnya. Ini untuk subheading 100, kemudian untuk header 1, header 2, ini misalkan teman-teman gunakan 70. Jika ingin elegan bisa menggunakan 60 atau 55. Jadi hanya 2 baris. Tapi jika akan memenuhi ruang, itu bisa menggunakan 60 atau 70. Ini jika akan memenuhi dari ruang space yang ada. Atau dibuat rata kanan supaya bertemu dengan penjelasan yang di sebelah kanan. Nah, kalau dipilih seperti ini, maka kiranya semuanya juga memiliki font yang sama. Misalkan ini juga 70, sama, ini sudah, dan ini 27. Di sini fontnya 27, sama. Nah, ini ukuran yang konsisten ini akan membuat audiens itu menjadi lebih nyaman untuk melihat desain, dan ketika terjadi pergantian tampilan itu tidak perlu lagi untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan desain yang baru. Jadi ketika kinerja otak ini diturunkan untuk melihat sebuah desain, artinya ada konsistensi ukuran fontnya, warnanya, kemudian ukuran desainnya, maka itu tinggal dinikmati saja. Tidak perlu berpikir untuk penyesuaian kembali. Tapi jika komposisi warna, font, kemudian layout desain itu berganti-ganti, jika akan menjadi satu tampilan yang berurutan, maka akan kerja keras sekali untuk menikmatinya. Baik, ini saya sesuaikan juga ukurannya menjadi 70 rata kanan. Lalu didekatkan.
Oke, sekalian perkenalan teori warna. Ini adalah definisinya atau pakemnya menggunakan roda warna untuk membuat skema warna. Apa itu roda warna nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer adalah merah, biru, dan kuning, tidak dapat dibuat dengan mencampurkan warna lain, karena warna itu sudah menjadi warna pokoknya. Oke, di sini ini warna kuning. Ini warna kuning, ini warna merah, dan ini warna biru. Warna sekunder adalah hijau, oranye, dan ungu yang dibuat dengan mencampurkan dua warna primer. Nah, hijau itu campuran dari kuning dan biru, oranye itu campuran kuning dan merah, dan ungu itu adalah merah dan biru. Tersier dibuat dengan mencampurkan warna primer dan sekundernya. Orange dan ungu itu menjadi warna coklat, hijau dan ungu itu menjadi warna kebiruan toska, hijau dan orange menjadi warna beige. Nah, ini perlu diketahui komposisi warna tersebut supaya nanti ketika mendesain, ketika akan dibuat harmoni itu jelas, atau akan dibuat kontras itu juga jelas kontrasnya ada di posisi mana. Kemudian color harmony dan combination. Pilihan warna yang bersebelahan pada roda warna untuk tampilan yang harmonis itu disebut serasi. Kemudian warna komplementer itu jika berlawanan satu sama lain pada roda warna untuk kontras yang berani. Kemudian eksperimen dengan corak rona yang berbeda dengan warna yang sama untuk skema monokromatik atau desain satu warna. Nah, kemarin kita sudah mencoba desain satu warna hitam putih ya, untuk memperbaiki material presentasi. Nah, ini teori warna. Yang pertama itu color modelnya, yaitu ada RGB, saya mulai dari bawah, yang sering digunakan red, green, dan blue. Kenapa tidak menggunakan kuning, merah, dan biru, tapi menggunakan warna hijau? Karena untuk desain digital, warna kuning itu menjadi tone default dari, kalau dulu ada lampunya itu tone defaultnya itu kuning. Jadi ketika bertemu warna kuning lampu, semua warna jadi berubah. Kalau sekarang LED kan cenderung ke warna putih ya, tapi pewarnaan pixel dari RGB ini menjadi lebih sesuai untuk mata manusia untuk pendeteksian campuran warnanya. Lalu ada CMYK, cyan, yellow, magenta, dan black. Ini standar untuk cetak. Jadi kalau RGB itu adalah standar display untuk layar elektronik, maka CMYK, cyan, yellow, magenta, dan black ini standar untuk digital printing. Apapun, spanduk, poster, leaflet, dan sebagainya, itu menggunakan standar CMYK. Kalau di sini CYMK, mungkin yang lebih sering terlihat di Photoshop-nya adalah CMYK. Kemudian ada lagi red, yellow, blue. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, perpaduan warna dasar, ini yang digunakan untuk painting atau lukisan manual atau analog. Biasanya menggunakan pakem merah, kuning, dan biru. Tapi kalau untuk yang digital menggunakan merah, hijau, dan biru. Sementara digital printing itu menggunakan pakem CMYK, cyan, yellow, magenta, dan black. Kemudian ada beberapa relasi warna, diantaranya komplementari, artinya saling melengkapi. Komplementari saling melengkapi ini apabila warnanya berseberangan. Misalkan warna merah itu berseberangan dengan warna biru dan kuning kalau dicampur jadi hijau. Nah, itu namanya komplementari. Jadi, kalau teman-teman itu mendesain dengan nuansa warna merah, maka untuk harmoninya bisa menggunakan warna hijau. Kemudian ada lagi relasi triadik.
Artinya warna ini menjadi harmoni dan dapat dipadukan tiga warna ini untuk membuat desain. Misalkan di sini warna ungu, orange, dan hijau. Kalau ininya diputar, segitiganya diputar, ya berarti nanti bisa menjadi merah, biru, dan kuning. Atau diputar satu menjadi hijau muda, geser ke sini, orange, geser ke ungu. Nah, itu triadik namanya. Jadi sebenarnya penggunaan warna ini bisa diprediksi. Oleh karena itu, AI bisa membuat desain itu karena beberapa pakem-pakem ini. Kemudian relasi tetradik atau empat warna. Relasi empat warna tetap dibentuk dari roda warna primer sekunder, tapi dia menggunakan harmoni empat warna. Jadi di sini dari roda warna merah, hijau, merah, biru, kuning, kemudian di tengahnya ada hijau, ungu, dan oranye. Kalau dibuat empat warna segi empat, ya berarti di sini biru, hijau, orange, dan merah. Atau kalau diputar di sini menjadi merah muda atau pink, orange, ke bawahnya hijau muda dan biru muda. Kemudian secondary, ini adalah perpaduan warna-warna sekunder, yaitu ungu, orange, dan hijau. Split komplementari, jadi dia menggunakan tiga warna, tapi sebenarnya masih menggunakan konsep komplementari yang bersebelahan. Misalkan ini merah, sebelahnya ada merah muda dan orange. Dikomplementarikan dengan warna hijau. Lalu selain tetradik ada square, artinya harmoni empat sisi, merah, ungu, hijau, dan orange. Lalu tersiari, nah ini warna-warna tersier berarti sudah banyak ragam warnanya. Terakhir adalah analogus atau warna bertetangga, misalkan hijau dan biru, hijau dan hijau muda, atau merah dengan merah muda dan merah dengan oranye, atau ungu dengan ungu muda dan warna biru. Itu namanya analogus atau warna bersebelahan. Jadi terlihat lebih nyaman untuk dilihat. Kemudian ini sedikit mengenai color meanings. Nanti ada lagi topik psikologi warna, tapi sedikit beberapa konotasi dari penggunaan warna. Di antaranya merah itu mengkonotasikan intensitas, kemarahan, gairah, cinta, dan semangat. Lalu warna violet itu mengkonotasikan atau melambangkan kemewahan, kesejahteraan, dan mobility atau mobilitas. Warna ungu itu menggambarkan ambisi, kemudian pengerahan tenaga, dan misteri. Warna biru itu bisa melambangkan kedalaman, kestabilan, kepercayaan, dan ketangguhan. Dark green, warna hijau tua, itu bisa menggambarkan keamanan dan uang. Jadi menggambarkan kesejahteraan juga. Hijau muda itu mengasosiasi kepada alam, alami, natural, fresh, healing, kesembuhan, kesegaran, dan beberapa hal terkait itu. Warna kuning itu biasanya diartikan kebahagiaan, keceriaan, intelektualitas, energi, dan perhatian. Lalu orange itu menggambarkan kebahagiaan, kreativitas, dan sukses. Nah, ini psikologi warna yang juga bisa sedikit dijadikan pakem, dan ini digunakan oleh AI juga untuk mengenerate warna. Jadi kalau kita mendesain bisa juga menggunakan pakem pewarnaan ini untuk membuat desain lebih sesuai dengan keinginan dari pengguna. Jadi kalau pas lagi nggak mood, ya sudah tidak usah menggunakan rasa, tapi menggunakan pakem-pakem penggunaan warna. Oke, masih di color theory. Di sini ada beberapa kombinasi warna. Yang pertama grayscale, yaitu warna hitam sampai putih, kemudian dia terdegradasi beberapa persen menuju ke putih. Kemudian monokromatik itu adalah intensitas satu warna yang juga didegradasi ke
warna putih. Jadi kalau dicat air itu berarti dicampurkan warna putih. Hitam campurkan warna putih 15% berarti kegelapannya 65%. Biru 100% dicampuri warna putih 15% berarti kebiruannya 65% dan seterusnya. Ini desain monokromatik juga masih indah dilihat, masih nyaman juga. Kemudian ada warna-warna analogus yang tadi sudah kita lihat pemetaannya. Di sini ada merah, oranye, dan peach. Lalu ada biru, ungu, dan biru tua. Komplementari ada biru muda dan orange, merah dan hijau, biru toska ini ya, hijau toska, orange. Triatik, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa intensitas seperti warm color, warna-warna hangat seperti merah, orange, dan kuning. Hijau kekuningan itu masih hangat, lalu warna dingin itu seperti hijau daun, toska, biru laut, itu termasuk warna-warna dingin. Oke, psikologi warna. Warna membangkitkan emosi dan menyampaikan pesan. Biru itu menenangkan, merah itu bergairah, hijau itu alami, kuning itu ceria, dan ungu itu anggun. Pilihlah dengan bijak. Oke, ini implementasi dari psikologi warna pada logo-logo yang biasanya kita temui. Misalkan di sini warna merah menciptakan energi, menunjukkan rasa tertarik, dan kesegeraan atau prioritas. Ini diantaranya yang menggunakan warna merah ada Coca-Cola, ESPN, DHL, Rolling Stone, Red Bull. Nah, itu menunjukkan warna-warna berani, kesegeraan, kegegasan, kekuatan, bahaya, dan seterusnya. Lalu warna orange itu menunjukkan antusiasme seperti Nickelodeon, Blogspot, Harley Davidson. Ini menunjukkan perasaan hangat, kebahagiaan, sukses, kreativitas, dan sebagainya. Lalu warna kuning itu menggambarkan rasa peduli, rasa care, atau intensitas. Jadi ada cheerful, kebahagiaan, sensasi, animasi, seperti yang digunakan pada Ferrari dan McDonald. Tentunya Yellow Pages, dari namanya saja sudah yellow kan, Yellow Pages. Kemudian beberapa label seperti Best Buy itu menunjukkan bahwa ini memang Anda sedang beruntung. Nah, seperti itu, bukan Anda sedang kami tipu, bukan ya. Ini Best Buy memang menunjukkan itu kenapa menggunakan warna kuning. Beda kalau labelnya warna merah ya. Jadi bukannya dibeli malah jangan dibeli. Lalu hijau itu menunjukkan ketenangan, kepedulian, warna uang atau keuntungan seperti next day fresh, kemudian recycle, fresh and easy. Kemudian warna biru itu menunjukkan respect, stabilitas, trust atau kepercayaan seperti yang digunakan oleh Citibank, Intel, Facebook. Itu trust itu yang ingin ditunjukkan dari warna-warna itu. LinkedIn juga kalau nggak salah warnanya biru. Oh ini Starbucks nih warna hijau menunjukkan rasa tenang dan Anda sangat beruntung, tenang dan sejahtera. Lalu warna ungu itu menunjukkan kepuasan atau royalitas seperti Yahoo, Cadbury, Hallmark, Sci-Fi gitu, menunjukkan ambisi, misteri. Lalu warna pink menunjukkan rasa muda, gentle atau keanggunan, romance, feminitas gitu, seperti Baskin and Robbins, Barbie, dan seterusnya. Lalu black atau warna hitam itu menunjukkan luxury, kemewahan, emosi yang sangat kuat, pengetahuan yang mendalam, dan sophistication, kepuasan seperti Chanel, Sony, WWF, atau Nike. Nah, itu beberapa dari meaning of color from branding.
dari logo perusahaan yang sudah sukses. Kemudian ini ada panduan untuk warna-warna emosi warna. Misalkan orange itu optimisme, orange agak tua ke friendly, merah itu ke excitement, ungu itu ke kreatif, biru ke trust, hijau ke peaceful, dan grey itu ke balance. Lalu ada juga di Indonesia ini menggambarkan bahwa merah itu berani, merah itu berani, kemudian pink itu ceria, kuning optimis, hijau itu damai, biru itu tenang, ungu kreatif, pink itu adalah cinta, coklat itu serius, abu-abu itu dewasa, dan hitam itu elegan. Ini yang ada di Indonesia juga ada yang seperti itu. Kemudian ini ada color psikologi yang ingin dikomunikasikan, nanti bisa kira-kira tidak jauh beda dengan color branding yang dibawa oleh brand terkenal, tidak jauh-jauh dari situ. Nanti bisa di masing-masing teman-teman pelajari. Nanti saya share melalui virtual. Pentingnya warna dalam branding. Warna adalah aspek penting dari identitas merek, itu dapat membangkitkan emosi, menyampaikan makna, dan membantu membedakan merek Anda dari para pesaing. Untuk positioning dan identitas. Oke, di sini saya menggunakan, ini kalau dilihat, nah ini saya ingin juga menunjukkan contoh penggunaan harmoni warna. Nah, di sini. Oke, kita lihat desainnya. Di sini ada botol berwarna putih, kuning, dan nuansanya hijau, ada tutupnya yang berwarna merah. Nah, untuk membuat judul ini, saya menggunakan warna triadiknya, yaitu warna biru, sementara background-nya ini shading untuk belakangnya warna hijau, hijau muda seperti background-nya, tapi agak dituakan sedikit, karena ini dia shading kan gradasi dari kiri ke kanan. Lalu untuk subtitlenya menggunakan warna hitam supaya menjadi lebih fokus, dan backgroundnya kuning seperti yang di tengah ini, senternya adalah warna kuning. Jadi saya memilih warna itu. Jadi warna yang digunakan pada teks ini tidak jauh dari warna yang digunakan background. Karena kalau teman-teman milih di sini, pada saat memilih itu ada pilihannya. Nah, dari foto color itu tinggal digunakan. Nah, itu kira-kira pakemnya seperti itu. Tidak usah mencari warna baru, cukup menggunakan warna-warna yang ada di background-nya, sehingga kita bisa menonjolkan baik tulisan maupun komunikasinya. Lalu di sini, nah di sini ada perubahan. Saya tidak lagi menggunakan shading untuk warna, tapi menggunakan outline pada tulisan, dan tulisan yang tadinya menggunakan font gagalin menggunakan Archivo Black. Ini untuk menunjukkan bahwa materi ini sudah menjadi materi yang perlu di-highlight, artinya tidak tersambung ke rangkaian materi yang di depan maupun materi yang di belakang. Ini hanya untuk menjadi caption bahwa warna dalam branding itu penting. Lalu saya mengambil warna ini dengan kontras warna biru, monokromatik, warna biru dan putih yang dimainkan untuk yang di bawah subtitlenya ini menggunakan fontnya putih, backgroundnya biru, dan yang di atasnya ini dibalik, fill-nya putih, outline-nya biru. Nah, kemudian warna belakangnya ini background aslinya tidak seterang ini, aslinya agak gelap, karena nanti jadi bertabrakan dengan warna birunya yang juga bernuansa gelap, akhirnya ini saya cerahkan background-nya, sehingga lebih menonjolkan tulisan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini caption sebenarnya, tapi didesain seperti subtopik. Nah,
Kontras warna dalam aksesibilitas, kita bisa lihat, kita analisa warnanya. Untuk tulisannya, ini fontnya masih menggunakan gagalin, jadi tidak merubah persepsi, lebih nyaman diterima komunikasinya. Warna background warnanya menggunakan hijau, itu diambil dari perpaduan antara kuning dan biru. Jadi kalau memilih salah satu, nanti akan tenggelam warnanya. Misalkan shadingnya saya beri warna kuning misalkan. Nah, ini saya misalkan ambil warna kuning di sini, set. Nah, nanti seolah-olah ini menjadi perpanjangan dari desain kuning ke biru. Walaupun bisa sih yang untuk tulisannya kita rubah ke merah atau ke biru gitu. Nah, artinya kontras kanan kiri. Tapi saya lebih memilih tulisan ini menjadi jembatan antara kedua warna kuning dan biru, sehingga saya memilih warna hijau. Jadi lebih menonjolkan ke arah tulisannya. Kemudian pada bagian subtitlenya di highlight warna hijau muda dengan transparansi 25%, sehingga adil untuk warna kuning dan warna birunya. Tren warna dan prediksinya. Jadi sebagai seorang desain memang agak kesulitan untuk memprediksikan warna dan tren apa yang bagus untuk pelanggan yang tidak menetapkan atau tidak memiliki identitas mau berwarna apa. Nah, ini saya contohkan di sini ada banyak warna pensil. Warna pensil ada pink, coklat, merah, kuning, biru, dan hijau. Di sini yang paling mayoritas itu adalah bauran kuning. Bauran kuning sedikit di bauran biru. Jadi hijau dan biru ini minoritas, ungu itu minoritas di bawah, di tengah ini kebanyakan bauran kuning dan merah. Jadi saya menggunakan tulisannya dengan warna kuning, background-nya hitam dengan transparansi agar tidak menghilangkan komposisi background warna pensil warna. Lalu untuk subtitlenya menggunakan warna coklat, itu yang ada di tengah sini, saya gunakan untuk background-nya, dan putih itu netral. Jadi tidak masih bisa harmoni dengan warna pensilnya. Oke, terakhir ini sudah pada bagian terakhir closing. Thank you for letting me share my passion for using color to enhance design. Terima kasih sudah mendengarkan saya berbagi pada passion saya menggunakan warna untuk meningkatkan desain. Di sini ada pesan secara psikologis saya menggunakan background dua orang bersalaman, kemudian memberikan tulisan kecil di sebelah kanan untuk meng-highlight dari si gambar orang bersalaman itu untuk menunjukkan rasa terima kasih. Jadi ini lebih ke keterikatan emosional dari sebuah desain. Saya menggunakan rata kanan untuk tulisannya, di atas untuk pesan, kemudian yang di bawahnya ini adalah symbolic identity atau closing statement-nya, thank you gitu. Rata kanan. Kenapa kok nggak kanan kiri? Supaya lebih imbang. Nah, sebenarnya di sini juga lebih imbang gitu. Tapi justru karena kita melihatnya ke kanan, maka untuk lari ke kiri itu membutuhkan effort. Gitu. Jadi ketika mata melihat ke kanan, untuk melihat ke kiri itu effort. Jadi thank you-nya ini jadi lebih tidak terlihat karena fokusnya ada di bagian 3/4 pojok kanan atas. Oleh karena itu teman-teman bisa memilih untuk thank you-nya di sini kecil, seperti ini. Jadi semacam kayak signature. Nah, ini lebih elegan. Atau di pojok kanan atas, anggaplah ini barcode-nya, QR code. Nah, jadi biasanya kan mata kita di pojok kanan kiri itu biasanya terpampang QR code. Atau jika tidak menggunakan desain komunikasi foto, kita bisa meng-closing dengan simbolik. Thank you for letting me share my passion for using color to enhance the design.
warna tulisan for letting me share-nya saya ambil dari warna orang yang menunduk gitu. Kemudian thank you-nya menggunakan Arial yang hurufnya kaku untuk menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan thank you-nya dan menunjukkan ketulusan dengan menggunakan font yang berbentuk kaligraf atau handwriting. Ini lebih ke roman sebenarnya, tapi setengah handwriting. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang akan kita diskusikan? Silakan jika akan ada yang didiskusikan. Silakan, akan ada yang bertanya atau memberikan kritik desain atau kita sama-sama akan mendesain salah satu slide, boleh. Silakan. Oke, saya closing dulu record-nya ya, baru kita lanjutkan ke diskusi lagi.